Nah, ini warisan sifat kualitatif. Ya, Bapak Ibu sekalian, em, ini menjadi sangat penting karena karakter-karakter atau gen yang kita pelajari sampai kepada pertemuan ke-11, saya kira, ya, pertemuan 11 itu adalah kualitatif, ya. Satu gen, satu sifat kita belajar itu, ya. Satu gen, satu sifat untuk memudahkan kita dalam pelajari. Sampai kepada interaksi gen pun kita masih satu gen, satu sifat sesungguhnya. Ya. Pertemuan ke ini pewarisan ekstra kromosomal, kemudian eh, genetika populasi, genetika kuantitatif itu sudah kuantitatif. Ya. Nah, pewarisan sifat kualitatif ini sesungguhnya adalah analisis pewarisan Mendelian. Kita napak tilas, ya, untuk bab ini kita napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Mendel. Ya. Karena napak tilas apa yang dilakukan Mendel, maka apa-apa yang terjadi yang dilakukan oleh Mendel itu yang juga kita lakukan sampai sekarang. Setiap Anda melakukan analisis pewarisan sifat, maka populasi-populasi yang dibentuk pun itu mirip atau sama dengan yang dilakukan oleh Mendel. Ya, memang genetik setelah penemuan hukum Mendel itu menjadi lebih muatan keilmuan menjadi lebih bisa dipahami dibandingkan genetik sebelum Mendel, ya. Jadi ketika Mendel melakukan kegiatannya di tahun 1886, ya, lalu kemudian mengirimkan publikasinya ke berbagai lembaga penelitian dan penelitian, maka para peneliti pada saat itu belum memahami apa yang dikerjakan oleh Mendel karena Mendel mengemukakan teori yang berbeda dari sebelumnya. Ya, ketika ditemukannya mikroskop tahun 1900, lalu mulai bisa diamati pembelahan meiosis, ya, maka orang mulai mensejajarkan, mulai melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mendel itu kelihatannya sejajar dengan apa yang terjadi pada pembelahan meiosis. Di lain pihak ada 3 ilmuwan yang juga menemukan fenomena yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Mendel dari negara yang berbeda. Ya. Jadi 3 orang tersebutlah yang kemudian, ya, eh, melakukan penelitian yang sama, kemudian mencari literatur apakah ada orang lain yang sebelumnya melakukan itu, yang ternyata ada laporan Mendel itu. Nah, 3 orang mengemukakan fenomena yang sama dengan apa yang terjadi pada Mendel, yang kemudian menyatakan penemuan hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ditemukan itu setelah sudah Mendel sudah tidak ada lagi kelihatannya, ya. Orang lain yang menyatakan bahwa itu adalah hukum Mendel. Nah, jadi penting, bisa saja kita tidak tahu apakah juga ada ilmuwan sebelum Mendel atau orang lain sebelum Mendel yang melakukan yang sama, tetapi tidak ditulis, tidak disampaikan, tidak ada dokumentasinya, maka dianggap bahwa yang sebelum Mendel itu orang belum melakukan itu. Ya. Maka penting kita mempublikasikan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita publikasikan, saya kira. Sehingga penemuan hukum Mendel ini menjadi tonggak sejarah yang luar biasa dalam perkembangan ilmu genetika yang kemudian berimplikasi kepada ilmu pemulihan tanaman. Sehingga milestone dari pemulihan tanaman itu diawali dengan penemuan hukum Mendel yang sebelumnya sudah dilakukan oleh petani melalui domestikasi 10.000 tahun yang lalu, ya. Semua yang dilakukan oleh umat manusia itu mencari yang terbaik, itu adalah kegiatan pemulihan tanaman yang didasarkan kepada seni. Ketika Mendel menemukan Mendel menemukan teori ini, ya, mengemukakan teori ini, maka pemuliaan mulai didasarkan kepada ilmu, meskipun seni tetap menjadi dasar. Ya, jadi
Dengan demikian maka pemuliaan adalah ilmu dan seni untuk merakit keragaman genetik. Nah, jadi mulailah metode-metode pemuliaan mulai berkembang di situ, kuantitatif dan sebagainya, sehingga cross breeding itu menjadi andalan, muncullah jagung hibrida, kan fenomena yang luar biasa sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang luar biasa. Ya, dengan berkembangnya ilmu genetika, genetika kuantitatif, genetika populasi, muncullah varietas hibrida. Lalu kemudian tahun 1940 bagaimana menciptakan mutan-mutan baru, mutagenesis ditemukan. Saya kira penting mutagenesis itu, akan tonggak juga. Dan tonggak yang paling penting adalah dipahaminya tentang the structure of DNA oleh Watson and Crick, double helix DNA. Dengan adanya informasi tentang ini, maka pemuliaan memasuki era baru, era modern, yang kemudian bisa mengirimkan gen dari mana saja ke dalam tanaman, yang kemudian melakukan seleksi menggunakan marker molekuler, dan terakhir adalah targeted breeding, yaitu genome editing. Nah, ini mengapa Mendel merupakan bapak genetik, ya karena dari situlah jadi tonggak kita mengetahui tentang ilmu pewarisan yang sebelumnya merupakan ilmu pewarisan pencampuran, di mana pencampuran itu seperti pencampuran kopi susu. Saya sudah ngerekam ya? Belum ya? Sudah recording, Prof. Sudah recording ya? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Berarti tidak terekam. Nah, jadi merupakan teori kopi susu. Teori kopi susu adalah pencampuran, di mana kopi dicampur susu menjadi kopi susu. Karakternya campuran dari bapak dan ibu. Tapi teori ini tidak bisa menjelaskan mengapa selanjutnya itu bisa terpisah di F2-nya. Di turunan selanjutnya kan bisa terpisah. Kopi terpisah sendiri, susu terpisah sendiri. Nah itu. Mendel melakukan, mengemukakan tentang pewarisan terpisah, articulate inheritance, di mana bahan genetik yang menentu sifat diwariskan itu, jadi tentu keturunannya berupa unit-unit yang utuh, yang tetap terpisah, tidak bercampur atau melebur seperti pencampuran. Nah, laporan Mendel melakukan pada kacang kapri, kacang buncis, kacang-kacang yang lain, tapi yang dilaporkan adalah kacang kapri pada eksperimen in plant hybridization yang dipublikasikan di Proceeding of Burn Society for Natural History tahun 1866. Saya katakan tadi tahun 1900-an baru ditemukan hukum Mendel. Ini ya, 1900-an. Ada 3 orang ahli dari Holland, dari Jermani, dari Austria, dari 3 negara yang berbeda, mendapati laporan Mendel sebagai rujukan dari penelitian mereka secara terpisah, di mana mereka mendapatkan fenomena yang sama pada tanaman masing-masing, yang kemudian mereka melanjutkan, hipotesiskan, merumuskan kembali apa yang disebut dengan hipotesis Mendel dan hukum segregasi secara bebas. Nah, dengan demikian maka tahapan-tahapan Mendel yang digunakan oleh Mendel untuk mengemukakan teorinya itu masih menjadi rujukan dalam pemuliaan tanaman hingga saat ini dalam mempelajari genetik apapun juga metodenya, mau konvensional, molekuler, bioteknologi, ya semuanya didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Mendel dalam analisis. Apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama, jadi kita kalau melakukan studi genetik itu sebetulnya masih tetap sama dengan apa yang dilakukan Mendel. Tahapan pertama, bagaimana mempersiapkan tanaman itu agar dalam keadaan homozigot. Persiapkan kalau untuk studi pewarisan itu tetua harus homozigot. Ya. Karena asumsi yang pertama, tetua dalam keadaan homozigot. Ya. Berbeda dengan kalau kita melakukan perakitan paritas. Kalau perakitan paritas, tetua tidak homozigot, tidak apa-apa.
Yang penting pada saat kita melakukan persilangan, tetua itu terekam. Nah ini, kenapa tetua itu terekam? Kalau Anda melakukan persilangan pada F2, membentuk populasi baru, di mana F2-nya adalah bukan dari tetua yang Anda bikin, F1 dari mana gitu, F2 dari mana, langsung dapat F2, maka harus diperhatikan bahwa individu F2 adalah individu yang tidak bisa berulang. Individu yang tidak bisa diulang lagi. Sehingga kalau kita nanti memerlukan karakteristik daripada tetua, tidak bisa diulang. Harus pada saat itu terekam. Ya, kalau akan menyilangkan di F2 dalam merakit varietas. Ya, beda dengan kalau dia homozigot. Kalau homozigot kan masih bisa berulang. Sehingga kalau perlu deskripsi tetua, kita bisa tanam lagi tetua dan akan berulang. Ya. Nah, jadi Mendel melakukan persiapan bahan itu sejak tahun 1857. Ya, jadi memerlukan waktu 5 tahun. Mendel melakukan penanaman pada kacang-kacangan, Pisum sativum, Pisum quadratum, Pisum saccharatum, pisum-pisum yang lain. Ya, dengan melakukan penanaman, ya, kacang-kacangan itu, lalu kemudian dia menetapkan kira-kira mana yang akan dapat dikaji. Ya, ternyata Pisum sativum ini mempunyai keunggulan-keunggulan. Benih mudah didapat, mudah ditanam, tanamannya semusim, beda dengan kelapa sawit, ya, kelapa gitu ya. Bunga sempurna. Sempurna itu artinya jantan dan betina berada pada satu bunga. Ukuran bunganya besar sehingga gampang dikawinkan. Menyerbuk sendiri, kalau dia menyerbu silang susah diletakkan berdekatan karena pada saat itu tidak ada rumah kaca, saya kira. Ya. Dan mudah diamati dan dibedakan karena ada 7 karakter kualitatif yang berbeda. Tidak semua tanaman mempunyai karakter-karakter yang berbeda seperti ini. Karakter-karakter kualitatif yang banyak seperti ini. Maka Pisum sativum itu dipilih. Ini karakter kualitatif yang diamati oleh Mendel. Mendel juga mengamati karakter-karakter lainnya Bapak Ibu sekalian, tapi tidak sempat dipublikasikan begitu ceritanya. Yang dipublikasikan adalah 7 karakter ini pada Pisum sativum. Yang lainnya tidak sempat dipublikasikan karena belum kelihatannya ilmu belum berkembang pada saat itu, sehingga karakter-karakter kuantitatif itu belum tidak mudah untuk melakukan pembahasan. Ya. Ini adalah 7 karakter yang utama. Lalu Mendel melakukan pemurnian. Masing-masing varietas ditanam terpisah. Lalu diamati, ada perbedaan atau tidak. Kalau ada perbedaan, maka dibuang. Ini contohnya. Ini ada perbedaan. Ada 3 yang berbeda. Karena bunganya berbeda, yang lain ungu, dia putih. Ya. Yang lain aksial, dia terminal. Yang ini dipisahkan atau dibuang? Pisahkan. Diambil, dipisahkan. Yang putih. Nah ini, sehingga ditanam pada generasi berikutnya. Lalu di generasi berikutnya apakah masih ada perbedaan? Ternyata masih ada, ini warna putih. Dibuang juga. Di tempat lain mungkin warna putih sudah putih semua. Sampai betul-betul tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang lain. Sampai betul-betul seragam, ungu semua ungu, putih semua putih, kuning, gembung, licin, ya, aksial, terminal, tinggi, pendek. Semua sudah. Yang disebut dengan galur murni. Nah ini yang Bapak Ibu harus lakukan kalau studi pewarisan. Tetua harus galur murni, harus diyakini bahwa dia galur murni. Kalau dia tanaman menyerbu sendiri, seharusnya secara alami dia berupa galur murni. Tapi Anda harus cek 1 musim tanam minimal untuk meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan di antara galur-galur yang Anda gunakan. Ya. Jadi tahapan pertama harus berupa galur murni. Harus dimurnikan, atau tetua harus galur murni. Itu yang dilakukan Mendel. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh kita saat ini kalau ingin studi warisan. Yang kedua, pemilihan tetua. Tetua harus dipilih yang mempunyai karakter yang distinct, yang berbeda. Ya. Kalau karakter-karakter merupakan karakter kualitatif begini tidak terlalu sulit. Misalnya warna ungu dengan warna putih. Warna polong hijau dengan polong kuning. Gembung dengan berkerut. Aksial terminal, gampang dibedakan.
Yang Bapak Ibu perlu tentukan adalah kalau dia belum ada ketentuan seperti ini, misalnya ketahanan penyakit. Apa yang disebut dengan tahan? Apa yang disebut dengan rentan? Berapa? Kalau dia persentase harus tentukan dulu. Apakah ada rujukannya? Kalau belum ada rujukan, lakukan dulu penelitian untuk membuat kelompok-kelompok itu. Diskusikan dengan ahli patologi. Berapa persen yang disebut dengan tahan, berapa persen disebut dengan rentan kalau dia hubungan ke kematian. Kalau berhubungan dengan gejala. Lalu apa yang disebut dengan gejala, serangan gejala? Misalnya antraknosa. Kalau kita lakukan inokulasi, lalu terjadi perkembangan penyakit, yang disebut dengan serangan itu apa? Harus tetapkan dulu. Sebagai contoh pada antraknosa, yang disebut dengan dia terserang adalah kalau diameter serangan lebih dari 4 mm. Itu tetapkan dulu. Karena nanti pada saat generasi F2, F3, ketika populasi sudah siap, itu harus sudah establis. Ya, sudah mantap. Bahwa karakter ini akan nanti sebagai indikator untuk mengecek ketahanan. Jika belum, bikin dulu. Ya, jika belum, maka harus tetapkan dulu. Gitu. Termasuk juga metode-metode untuk membangkitkan datanya. Metode screening, metode penapisan. Bagaimana melakukan screening? Kalau pada virus, bagaimana? Apakah cukup dioles? Ya, digerus? Atau memerlukan vektor? Vektornya apa? Kalau begomavirus, vektornya adalah kutu kebul. Kutu kebul yang mana? Cari dulu kutu kebulnya. Memurnikannya kutu kebul, murnikan dulu kutu kebulnya. Kutu kebulnya hidup di tempat mana? Cari dulu tempat dia hidup. Nah, gitu ya. Apakah di okra hidupnya, apakah di tembakau hidupnya, apakah di daun-daun yang lebar, termasuk juga apakah cabai, misalnya kalau pada cabai yang seperti apa yang dia sukai, apa dia hidup. Lalu yang dia pindahkan apa? Yang dipindahkan adalah begomavirus. Begomavirus dari mana? Itu juga harus diisolasi karena begomavirus ada ribuan. Bagaimana cara menentukan begomavirusnya? Cari begomavirus yang memang serangannya hebat di tempat yang memang endemik begomavirus. Jangan cari akan ditanam di Jogja, isolatnya dari Bogor. Nanti nggak nyambung. Isolatnya berbeda dari tempat target. Cari dulu isolatnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu akan studi pewarisan tentang itu, apalagi sudah sampai molekuler tentang itu, bagian depan-depannya sudah harus ada. Kalau belum ada, ya sebaiknya babnya di depan aja. Nanti nggak lulus-lulus. Bab di depan udah berapa bab itu? Bab menjadi memandikan ini, mengisolan, men-screening, lain sebagainya, itu sebab sendiri. Termasuk juga tanamannya yang disebut dengan fase rentan yang saat inokulasi itu apakah berdaun 2 bibitnya, berdaun 4 atau berdaun 6. Lakukan penelitian kalau belum ada. Inokulasi yang paling pas adalah pada fase apa? Gitu. Kalau pada begomavirus. Fase 2, fase 4, fase 6 daun. Oh, fase 4 daun. Siap. Lalu kemudian cari juga metode bagaimana cara memperbanyak kutu kebulnya. Karena kutu kebul itu dipengaruhi oleh suhu. Suhu semakin turun, kutu kebul semakin drop. Bulan apa yang paling banyak? Bulan itulah inokulasi. Karena kalau nanti sudah terbentuk populasi F2 kita perlu 200. Tadi sudah kita diskusikan ya, F2 200 tidak terlalu berarti dibandingkan 16 juta tadi kan ya. F2 200 misalnya. Kenapa 200? Misalnya kita kalau ada minimal 4 gen yang terlibat 200, BCP1 50, BCP2 50 sudah 300. Tambah lagi tetua 20-20, tambah F1 20, sudah 360, 400 tanaman. 400 tanaman perlu kutu kebul berapa? Kalau masing-masing harus ditaruh 10, berarti kutu kebul perlu 4.000 kutu kebul. Nah, kutu kebul harus diternakkan dulu. Bagaimana cara metode inokulasinya? Harus cari juga metode inokulasinya. Apakah dihembuskan dengan selang atau di mana? Bagaimana cara meletakkannya? Apakah nanti inokulasinya per individu tanaman atau menginokulasinya per populasi tanaman? Kalau per individu berarti harus dibuat sungkup-sungkup dulu, sungkup-sungkup kecil aqua misalnya. Aqua yang dia tetap hidup tetapi melindungi individu tanaman. Lalu
muncullah gejala. Kapan gejala disebut dengan gejala? 4 hari, 5 hari, kuningnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kuning standarnya seperti apa yang disebut dengan tahan? Kuning kerupuk, kuning segala macam. Nah, itu bab-bab yang harus dilakukan sebelum kita melakukan ini. Termasuk juga ketahanan penyakit yang lain. Fusarium. Fusarium itu isolatnya isolat mana? Dia hidup di mana? Disimpan di mana? Hati-hati ya menggunakan fusarium, karena kalau fusarium itu bisa tidak virulen lagi nanti kalau disimpan di PDA misalnya. Simpan di harus disimpan di pasir misalnya gitu. Nah, kalau rekaman abiotik juga harus dicari. Abiotiknya yang mana? Tahan naungan. Naungannya berapa persen? Jadi dulu bab tentang persentase ketahanan naungan. 25%, 50%, 75%. Mana kira-kira yang merupakan lingkungan seleksinya? Kalau tahan naungan. Kalau dia kekeringan, gimana cara dia membuat kekeringannya? Apakah disiram segayung, 2 gayung? Nah, gimana kondisi kekeringan yang dimaksud lingkungan seleksi kekeringan? Cari dulu bab-bab itu. Nah, baru kita melakukan penapisan. Nah, kalau sudah tahu, baru kita melakukan penapisan. Karena teknik itu yang akan digunakan untuk penapisan, digunakan juga untuk nanti studi pewarisan. Nah, setelah penapisan, lalu diperolehlah yang distinct, yang sangat tahan, yang sangat rentan. Kalau bisa yang sangat tahan, yang sangat rentan. Kalau tidak bisa, tahan dan rentan. Jangan gunakan yang agak rentan dengan agak tahan ketuanya, karena itu tidak distinct untuk studi pewarisan. Ya, kecuali kalau untuk keperluan lain. Misalnya adalah segregan transgresif. Segregan transgresif kita ingin tahu, kalau bisa agak tahan dengan agak rentan, bisa saja gennya terletak pada tempat yang berbeda. Sehingga dia mempunyai perform seperti itu, kalau disilangkan dia menjadi lebih tahan. Nah, berarti untuk menduga bahwa gen itu memang akan bertemu satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan dia ketahanan yang lebih tinggi. Beda itu. Tapi kalau untuk studi pewarisan biasa, harus cari yang distinct. Semua harus distinct. Mendel juga sudah melakukan penelitiannya dengan menyilangkan yang distinct setelah mendapat galur murni. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tetua-tetua yang dipilih untuk studi pewarisan adalah studi pewarisan. Sebetulnya tidak terkait dengan perakitan paritas, sebetulnya. Tetapi bisa saja Bapak Ibu ini ada amanah. Ya, setelah pewarisan harus dapat juga yang unggul, calon paritas. Nah, kalau demikian maka biasanya saat memilih tetua rentan harus dihubungkan juga dengan karakter-karakter unggul lainnya. Karena biasanya tetua tahan tidak banyak pilihan. Dapat 1, dapat 2 sudah bagus. Tapi yang rentan banyak pilihan. Sehingga pilihlah tetua-tetua rentan yang punya karakter unggul. Sehingga nanti pada akhir dari penelitian tesisnya dapat juga calon-calon galur, calon-calon paritas yang bagus. Misalnya, kalau misalnya diberi amanah sekaligus untuk mencari paritas yang tahan. Merakit paritas yang tahan. Atau yang juga penting Bapak Ibu sekalian, cari karakter-karakter yang distinct selain daripada karakter yang utama. Karakter utama misalnya ketahanan. Maka karakter-karakter lain juga cari yang distinct tetuanya. Ya, merah, kuning, warna-warni, segala macam, produktivitas beda. Beda semua, kalau bisa beda semua. Kenapa? Karena terkadang ada saja permasalahan di perjalanan dalam penelitian. Ya, terutama terkait dengan ketahanan Bapak Ibu sekalian, bisa saja patogen tidak virulen lagi nanti pada saat populasi sudah selesai dibentuk. Karena memerlukan waktu yang bentuk populasi. Silangan dulu F1, F2, BCP1, 2 musim tanam. Setahun lah minimal, isolatnya harus dipelihara. Nah, semester 3 ketika melakukan inokulasi, isolatnya udah ogah-ogahan. Udah tidak mau lagi menginfeksi dengan kuat. Atau terbalik, kalau antraknosa bisa infeksinya lebih ganas dia. Ya, infeksi lebih ganas sehingga dia tidak bisa dibedakan mana yang tahan, mana yang rentan lagi. Nah, ini sulit. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa menginjak ke plan B. Plan B yang kedua adalah pewarisan karakter-karakter lain selain daripada ketahanan. Jadi kalau ada judul tesis adalah ketahanan terhadap penyakit ini dan pewarisan karakter-karakter kuantitatif lainnya, nah, berarti itu adalah plan B. Ada belok itu di studi pewarisannya. Karena yang penting adalah lulus dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masalah seperti itu jangan ditunggu. Yang penting lulus dulu ya. Nanti dilanjutkan di tempat kerja kalau misalnya ada masalah di atau gennya ada masalah nih. Cari diskusikan dengan pembimbing agar bisa cepat lulus.
Jadi kedua itu, pilih tetua yang distinct. Mendel melakukan itu. Selain daripada persilangan, kalau kita sudah menentukan P1, P2. Nah pertanyaannya, mana yang dijadikan P1, mana yang dijadikan P2? Mana yang dijadikan tetua betina, mana yang dijadikan tetua jantan? Dalam perakitan paritas, tetua betina itu biasanya yang unggul-unggul semua. Tanaman budidaya tetua betina. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa karakter unggul berhubungan dengan sitoplasma. Sehingga kita gunakan sitoplasma itu agar tetap ada di situ. Sehingga dia jadi betina. Tetapi kalau studi pewarisan, tidak selalu demikian. Bisa saja yang betina itu adalah yang rentan. Yang betina itu adalah yang soft warnanya, putih. Nah, kalau Mendel kan ungu dengan putih. Sebaiknya Anda menyilangkan putih dengan ungu. Kenapa? Karena F1-nya nanti terlihat kalau dia putih dengan ungu. F1-nya menjadi ungu. F1 menjadi ungu, Anda yakin bahwa dia memang hasil persilangan, bukan selfing. Nah, kalau ungu silang putih, F1-nya ungu, Anda masih bertanya-tanya, betul nggak saya melakukan persilangannya? Gitu ya. Ya, saya yakin betul, cuman akan lebih mudah kalau yang diletakkan itu yang resesif sebagai betina, yang dominan sebagai jantan. Nah, kalau kita sudah letakkan P1 itu adalah betina yang resesif, P2 yang jantan yang dominan, maka yang sebaliknya disebut dengan F1 resiprokal. Silangkan P2 dengan P1. Mendel melakukan itu untuk ngecek apakah ada efek maternal atau tidak. Apakah ada pewarisan sitoplasmik atau tidak. Sehingga ketika persilangan P1 dengan P2 sudah dilakukan, lakukan juga persilangan P2 dengan P1. Ya. Itu yang harus diperhatikan sehingga nanti akan ketahuan apakah ada pewarisan sitoplasmik efek maternal atau tidak. Kalau ada, nah, Anda harus mulai bikin skenario kalau ada. Oh, tidak cukup di F2 kalau ada. Maka sampai F3. Misalnya seperti itu. Kalau ada efek maternal. Untuk cek sampai F3. Ya. Jadi P1 silangkan P2. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu akan terbit di jurnal internasional, jurnal nasional, S2 kan sebenarnya jurnal nasional, terakreditasi cukup ya, Sinta 2 cukup. Tapi kalau ingin terbit di jurnal bagus, Q1, Q2 misalnya, maka tidak cukup satu populasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tahan P1, rentan P2, harus juga ada tahan P3, rentan P4 kalau bisa. Kalau ketahanannya lebih dari satu. Tapi kalau ketahanannya satu, mungkin yang rentannya kita variasikan. P1 silangan P2, P1 silang P3. Jurnal-jurnal yang bagus ini tidak mau hanya satu populasi saja. Dia maunya dua minimal. Dua atau tiga. Sehingga silangkan P1, P2, kemudian P1 dengan P3. Atau P3 dan P4. Baru dilanjutkan ke pembentukan populasi berikutnya. F1, kemudian F2. Ya, F1 dilanjutkan ke F2, F1 disilangkan dengan P1, ya. F1 disilangkan dengan P1, namanya BCP1, F1 disilangkan dengan P2, namanya BCP2. Dengan demikian kita punya P1, kita punya P2, kita punya selfing F2, kita punya BCP1, kita punya BCP2, ya. Kita punya F1. Lagi kita punya P1, punya P2, punya F1, punya F1R, punya F2, punya BCP1, punya BCP2, punya 6 populasi. 6 populasi inilah yang digunakan untuk studi warisan. Ya. Baru kita mulai merancang kira-kira akan ditanam seperti apa, akan diisolasi, inokulasi seperti apa, akan dilakukan seperti apa. Ketika sudah punya 6 populasi ini untuk studi warisan. Ya. Ada pertanyaan?
Tidak ya? Masih ngikutin kan di Zoom ya? Saya nggak bisa lihat, cuma lihat Pak Fatur aja di sini. Masih, Masih Pak, Prof. masih Pak. Masih, Prof. Lagi aku harus ini sendiri. Kalau ngantuk minum Lagi kopi ya. asik, Prof. Lagi asik, Prof, mendengarkannya, Prof. Lagi sih. Kalau ngantuk minum kopi. Baik, Prof. Saya juga minum kopi, takut saya ngantuk juga. Kalau saya tidur kan hilang semua nanti. Nah, jadi 6 populasi inilah. 6 populasi pertama, kalau 6 populasi kedua, kalau Bapak Ibu sanggup 3 gitu ya. Sehingga lengkaplah ketika kita mengambil kesimpulan. Ini penting karena Mendel pun mengajukan hukum Mendel, mengajukan apa yang dilakukannya pada kacang kapri, juga dia lakukan juga pada kacang yang lain, kacang buncis, ya kacang-kacang yang lain dia lakukan ternyata menunjukkan fenomena yang sama. Ya, kita tidak bisa mengajukan teori hanya pada satu titik saja, harus beberapa, baru kita katakan bahwa oh ini betul, bahwa dia merupakan hasil pewarisannya seperti itu, gitu ya. Nah, lalu kemudian ditanamlah ini. Nah, Bapak Ibu harus membentuk populasi yang cukup tentunya. F2 tadi minimal 200. Mengapa 200? Ada hitung-hitungannya. Kalau bisa 300. Mendel melakukan 1000 ya Bapak Ibu. Jadi jangan ngeluh kalau kita 200. Mendel aja 1000 dulu. Minimal 1000 tanaman. Ya. F1, F1R nggak apa-apa lah 20. Barangkali tanaman Bapak Ibu susah untuk ini. Padi kan susah. Kalau tanaman-tanaman kacang panjang, ya sekali persilangan dapatlah beberapa biji gitu ya. BCP1 tidak 20 Bapak Ibu, karena BCP1 adalah populasi bersegregasi, masih ada. Sehingga BCP1 usahakan minimal 50. BCP2 minimal 50. Ya. F2 minimal 200, P1, P2 minimal masing-masing 20 dengan F1, F1R-nya. Lalu ditanamlah rangkaian ini. Lalu dirancanglah, ini namanya biparenta. Dirancanglah, F2 mau ditanam berapa? Di sela-sela F2 ditanam, di sela-sela F2 BCP1 BCP2 ditanam P1 P2 F1 dengan berancangan. Augmented design kah? Apakah? Karena P1 P2 bisa diulang. 1 P2 kan lumayan banyak benihnya. Misalnya ditanam masing-masing 20 diulang 3 kali. Kalau mau, atau masing-masing 10 diulang 3 kali menjadi 30. F1R, F1 cukup nggak benihnya? Kalau tidak, didesain sedemikian rupa agar dia bisa disebar ke masing-masing F2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperlihatkan kalau nanti akan masuk ke karakter kuantitatif. Ya, masuk ke karakter kuantitatif berarti harus menduga faktor lingkungan. Faktor lingkungan harus disebar tanaman P1, P2, F1 itu di semua populasi F2. Agar apa yang dialami F2 juga dialami oleh P1 dan P2. Sehingga dengan demikian, karena F2 adalah ada faktor genetik dan lingkungan, faktor lingkungan itu bisa diduga melalui P1 dan P2. Itu tujuannya. Ya. Lalu kemudian mulailah kita ini tadi karakter-karakternya apakah bisa di F2 itu karakter seperti apa? Antraknosa bisa karena buahnya banyak. Fusarium bisa tidak? Nah, Fusarium tidak bisa, basisnya individu dan persen. Karena Fusarium mati dan tidak. Tanamannya mati atau tidak. Oleh karena itu cari karakter yang lain yang berhubungan dengan individu. Apakah itu diameter serangan, ya, atau kapan matinya? Itu kan hari berarti, ya. Atau karakter-karakter kelayuannya, daunnya mulai kuning kapan, nah, dan seterusnya. Jadi harus cari. Ya, jadi rumuskan ya bersama dengan tim, yang bersama dengan pembimbing. Biasanya ada patologi juga di sana dan seterusnya sehingga kita bisa memanfaatkan informasi individu-individu F2 itu untuk lakukan analisis. Ya. Nah, lalu kemudian karena ini adalah pewarisan karakter kualitatif, maka kalau Mendel sampai F7 ya. Maka mulailah kita menghitung di F2-nya berapa? Ya. Menghitung di F2-nya. Berapa? Berapa yang ungu? Berapa yang hijau? Berapa yang kuning? Berapa yang putih? Dan seterusnya dihitung masing-masing karakter. Warna bunga, ungu dan putih berapa? Nah, dari situ mulai kita menduga-duga di F2. Oh, ternyata dari 200 tanaman ada
151. Jangan pas-pas benar ya. 151 itu berwarna ungu. Lalu ada 49 berwarna putih. Lalu mulai Bapak Ibu mulai menghubung-hubungkan dengan gen pengendali. Minggu depan kan kita akan belajar tentang interaksi gen. Kalau 151 dengan 49, berarti secara teori itu adalah 3:1 di F2. Kalau 3:1, berarti dugaannya Bapak Ibu sekalian adalah satu gen pengendali. Karena di F2-nya 3:1. Gitu. Di F2. Mendel melakukan di F2. Dugaannya ada satu gen pengendali. Lalu untuk membuktikan bahwa dia memang satu gen, harus dilihat pada BCP1-nya. BCP1 itu adalah BCP1. BCP1 itu adalah persilangan antara F1 dengan P1. P1 adalah putih. Ini karakter kualitatif ya. P2 adalah merah. Dengan demikian, BCP1 itu seperti apa performnya? Karena F1-nya warnanya merah misalnya. Nah, dari F1 Bapak Ibu sudah mulai mengarah kepada mana dominan dan resesif. Jadi kalau putih disilangkan merah berarti merah resesif. Merah dominan, putih resesif. F1-nya. Nah, kalau disilangkan merah silangkan putih, kita beri M dan P, maka dilihat di BCP1. BCP1 ada 50 tanaman. 50 tanaman itu berapa yang merah dan berapa yang putih. Merah misalnya adalah 26. Jangan pas-pas betul ya. Putih itu adalah 24. Maka berarti kemungkinan ini 1:1. Ya. Lalu pelajari di BCP2, di mana BCP2 itu adalah merah dengan merah. Kalau merah dengan merah, berarti itu adalah F1 warna merah, ya disilangkan dengan P2 warna merah. Ternyata BCP2 itu, BCP2 bukan BCP1, BCP2 adalah 100% warna merah semua. Nah, jadi data yang Bapak Ibu kumpulkan sekarang di F2 adalah 3:1, di BCP1 adalah 1:1, di BCP2 adalah 100%. Maka kalau di F2 3:1 tadi Bapak Ibu sudah mulai menduga satu gen, terbukti kalau dia satu gen, di BCP1 harusnya dia 1:1, di BCP2 harusnya 100%. Kalau itu terbukti, maka kita simpulkan bahwa gen pengendali karakter warna bunga adalah satu gen dengan merah dominan terhadap putih. Ya, baru bisa kita simpulkan Bapak Ibu, harus dibuktikan dulu di F1, BCP1 dan BCP2. Kalau salah satu tidak terbukti, maka kita harus cari alasan lain. Kita harus cari apakah dia tidak satu gen. Karena ternyata perbandingan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kita tahunya 3:1, ada 9:7, ada 5:1, ada 1:2. Banyak macam-macam. Ya. Bapak Ibu harus explore lebih lanjut kalau dia ternyata tidak terbukti 3:1 dari BCP1 dan BCP2. Nah, kalau hadir BCP1 dan BCP2 ini sulit untuk perbandingannya, maka populasinya agak diperbesar, tidak 50, 100 misalnya. Makin besar populasi, peluang akan semakin baik. Ya, baru kita simpulkan. Nah, kalau sudah mulai kita simpulkan, berarti satu gen pengendalinya, maka kita membuat model genetiknya, Bapak Ibu sekalian. Model genetiknya seperti apa? Mulailah kita membuat model-model genetiknya membentuk huruf-huruf.
Kalau belum ada di literatur, Bapak Ibu misalnya tanaman karakter pada tanaman tersebut memang belum ada diteliti sebelumnya, maka berarti kita merekomendasikan merekomendasikan huruf yang mewakili gen tersebut. Ya. Bagaimana ketentuannya Bapak Ibu sekalian? Ketentuannya adalah menggunakan bahasa umum, bahasa Inggris mulai dari singkatan karakter yang resesif. Putih misalnya, white. Kalau W sudah digunakan oleh gen yang lain pada tanam tersebut, jangan gunakan W lagi. Karena sudah digunakan gen lain. Misalnya kalau belum, maka kita gunakan W. W itu adalah untuk resesif, putih. Maka dominannya adalah W besar. W kecil untuk resesif, W besar untuk dominan. Maka dibuatlah model genetiknya. Oh, ternyata persilangan antara putih dan merah itu adalah W kecil. W kecil disilangkan dengan W besar. Jadilah di F1 W besar, W kecil. Di F2 seperti apa? Oh, ada segregasi W besar, W kecil, W kecil. Dengan perbandingan 1, 2, 1, lalu perbandingan fenotipenya adalah 3:1. Bagaimana BCP1? BCP1 berarti W besar, W kecil, bersilang dengan W kecil, sehingga muncullah W besar, W kecil, dengan perbandingan 1:1. BCP2 adalah W besar, W kecil, W besar, W kecil, W besar, dua-duanya 100% warna merah. Harus bisa diilustrasikan dengan huruf-huruf seperti ini, model genetik seperti ini. Kalau tidak bisa diilustrasikan berarti tidak sesuai. Jadi kalau kita sudah mulai menyimpulkan bahwa satu gen pengendali, maka harus bisa diilustrasikan seperti ini model genetiknya. Termasuk juga kalau 2 gen pengendali, ilustrasi model genetiknya seperti apa. Ya. Karena itu perlu 6 populasi generasi ini. Karena karakter kualitatif. Harus bisa dibuktikan, karena karakter kualitatif itu 1 gen, 2 gen, atau 3 gen. Sampai 3 gen, nanti ada perbandingan-perbandingan. Minggu depan kita akan bahas tentang perbandingan itu. Kalau tidak sesuai sampai 3 gen, maka kita katakan dia karakternya adalah karakter kuantitatif. Khususnya adalah karakter-karakter yang remang-remang, Bapak Ibu sekalian. Kalau karakter-karakter kualitatif seperti warna, itu hampir dipastikan ada. Tapi misalnya ketahanan terhadap penyakit, ketahanan terhadap cekaman biotik, dengan skor-skor tertentu, itu kita akan menduga apakah ada gen mayor yang terlibat, di mana dia 1 gen, misalnya adalah gen sensorik, gen yang untuk mengidentifikasi serangan, itu biasanya 1 gen, apakah ada gen mayor atau tidak. Kalau tidak ada karakter, kalau tidak sesuai dengan perbandingan kualitatif, maka mulailah kita masuk ke perbandingan kuantitatif. Mulailah kita melakukan uji analisis kuantitatif. Kalau kan analisis kuantitatif, nanti ada aditif, dominan, ya, ragam dominan, ragam aditif, heritabilitas, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa dia sesuai atau tidak sesuai? Maka kita lakukan analisis yang disebut dengan analisis Q kuadrat. Ya, kalau ini Mendel melakukan di F1, ternyata ada istilahnya menutupi dan ditutupi, maka di F2 ini kelihatannya perbandingan 3:1, maka hari ini harus melalui pengujian, tidak karena dugaan segini saja. Jadi harus pengujian bahwa dia memang 3:1, lalu kemudian ilustrasikan menggunakan huruf, ilustrasikan menggunakan model genetik, sesuai atau tidak dengan apa yang dihasilkan, apakah itu 1 gen atau 2 gen, atau kita ingin menghubungkan satu karakter dengan karakter yang lain, apakah dia terpaut atau tidak terpaut, atau bebas dengan pola 9331, kalau dia terpaut menjadi tidak 9331, berdasarkan 2 karakter, maka selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan berapa gen pengendali. Ini yang dilakukan oleh Mendel, yang sampai sekarang kita ikuti tanpa ada perbedaan sama sekali. Ya. Mendel, cuma bedanya Mendel melakukan tes cross. Kita BCP1, BCP2.
Nah, lalu dari apa-apa yang dilakukan oleh Mendel, maka sesungguhnya Mendel melakukan kesimpulan seperti ini. Mendel menjelaskan bahwa penentu pewarisan sifat itu ada penentunya yang kemudian disebut dengan gen. Mendel tidak menyatakan itu gen, ada, ya. Nah, penentu pewarisan sifat itu adalah sepasang katanya di setiap sel untuk setiap sel yang diamati. Dalam pembentukan gamet, setiap dari pasangan gen tersebut bersegregasi, berpisah satu sama rata dalam sel-sel gamet, dan setiap gamet membawa hanya satu gen dari sepasang gen tersebut. Pada saat penggabungan gamet, maka akan terbentuk secara acak. Muncullah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 itu artinya pada saat pembentukan gamet, maka alel-alel dari pasangan gen bersegregasi, berpisah satu dengan lainnya ke dalam gamet. Ya. Jadi hukum Mendel 1 itu adalah pada waktu pembentukan gamet, dan gamet yang dimaksud adalah gamet dalam keadaan heterozigot. Ya. Setiap gamet membawa salah satu dari alel. Jadi dalam keadaan heterozigot maka akan terlacak dia. Tapi kalau dalam keadaan homozigot tidak akan terlacak. Dalam keadaan heterozigot akan terlacak bahwa A besar akan menuju kutub yang satu pada saat pembentukan gamet, A kecil akan menuju kutub yang lain. Itu hukum Mendel pertama. Hukum Mendel kedua, pada saat pembentukan gamet, maka A besar berpasangan dengan B besar atau A besar berpasangan dengan B kecil. A besar bertemu dengan B kecil atau A besar bertemu dengan B besar, itulah berpadu secara bebas. A besar akan bertemu dengan B besar atau A besar bertemu dengan B kecil. Itu hukum berpadu bebas untuk dua pasang gen. Jadi kalau 3 pasang gen nanti akan kelihatan mana ketemu dengan mana dan seterusnya. Jadi hukum Mendel kedua itu adalah pada saat pembentukan gamet, ya salah satu pasangan gen berpadu secara bebas dengan pasangan lainnya sehingga terbentuklah keragaman-keragaman baru. Ya. Maka bisa kita pelajari mengapa Mendel itu sukses. Karena bahan percobaannya dilakukan secara seksama persiapannya. Ya, dilakukan secara sistematis, dilakukan analisis yang luar biasa. Hasil persilangannya tentu dicatat, ya. Dan karakter-karakter penting, karakter-karakter utama itu mudah diamati pada kacang kapri, kemudian ada penggaluran dan lain sebagainya. Kemudian ini melakukan pengujian. Pengujiannya adalah di F2. Saya sudah sampaikan tadi 3:1, 1:1 itu harus diuji. Tidak hanya kelihatannya 1:1. Harus saat ini eranya pengujian menggunakan statistik, maka kita harus uji statistik. Misalnya kalau di F2 terjadi segregasi warna, di mana F2 itu ada 705 berbunga ungu dan 224 berbunga putih, ungu dan putih, maka di F2 itu ada kemungkinan 3:1. Maka kita harus uji. Cara pengujiannya adalah menggunakan uji Chi kuadrat. Ya, di mana yang diamati tadi adalah 705 dengan 221, hasilnya adalah 929. Lalu apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah 3:1. Artinya 3/4 dikalikan 929 jadilah 697, 1/4 dikalikan 929 jadi 232. Ini yang diharapkan. Yang diharapkan itu adalah 697, 232. Dengan demikian, jika yang diamati mendekati yang diharapkan, ya, maka dia sesuai. Semakin kecil angkanya, maka semakin sesuai. Nah, dengan demikian, Chi kuadrat hitung, ini 0,37, akan dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel. Chi kuadrat tabel nanti didasarkan pada derajat bebas. Derajat bebasnya adalah ini. 0,05 pada peluang 5% adalah 3,84. Derajat bebasnya 2. Kenapa derajat bebasnya 1? Kenapa derajat bebas 1? Karena dua kelas. Dua kelas itu adalah warna merah dan putih tadi. Ya. Karena Chi kuadrat hitung jauh lebih kecil daripada Chi kuadrat tabel 0,37, maka terima. Nah, hipotesis di sini. Hipotesisnya adalah sesuai dengan perbandingan 3:1, H0, H1-nya tidak sesuai dengan perbandingan 3:1. Kalau sesuai, maka diterima H0. Kalau tidak sesuai, berarti tolak H0, terima H1. Ya, jadi kalau terima H1, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita bahwa dia sesuai dengan perbandingan 3:1. Kalau sesuai dengan 3:1, maka berarti satu gen pengendali. Maka kita perlu uji lagi yang 1:1, sesuai 1:1, maka betul-betul bahwa terbukti dia satu gen pengendali.
Bagaimana kalau Q kuadratnya itu pada saat pengujian dia misal 2 kelas itu 3:1, 9:7, 5:1, 2:1, semuanya sama. Maksud saya semuanya tidak berbeda karena kurang dari kuadrat tabel. Maka Bapak Ibu pilih ya, pilih yang perbandingannya mendekati yang diharapkan. Atau dengan kata lain, yang Q kuadratnya paling kecil. Itulah perbandingan yang paling sesuai. Jadi kalau semua perbandingan Bapak Ibu uji itu adalah sesuai semua, maka pilihlah Q kuadrat yang paling kecil. Artinya itulah yang paling mendekati yang diharapkan. Ya, atau lakukan pengujian menggunakan itu. Ya. Nah, berapapun kelasnya itu bisa diuji. Apakah 9331 atau 97 atau 3 gen pengendali, maka kita harus uji sesuai dengan perbandingan tersebut ya. Pada minggu depan kita akan bahas tentang perbandingannya, yang perbandingan apa saja yang ini misalnya ya. Jadi ketika kita sudah diskusikan minggu depan akan ada. Kalau dia perbandingnya 3:1 atau 1:3, maka 1 gen pengendali. Kalau dia perbandingnya 9:7 berarti 2 gen pengendali. Kalau 15:1 dan seterusnya. Jadi perbandingan ini sudah ada di proposal Bapak Ibu kalau akan menganalisis karakter kualitatif. Karena 1 gen sudah tahu, 1 gen 31, 3:1, 1:3 atau 1:21. 2 gen itu ada perbandingannya. 3 gen ada perbandingannya. Lebih dari 3 gen tidak lagi melakukan analisis kualitatif. Berarti melakukan analisis kuantitatif. Nah, ini perbandingan-perbandingan ini kita akan pelajari minggu depan. Sampai hari ini kita baru mendapatkan satu perbandingan saja, yaitu perbandingan 3:1 dan 9:331. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana perbandingan yang lain, yang kalau ada interaksi antar lokus dan interaksi antar gen. Interaksi antar alel dalam satu gen dan interaksi antar lokus kalau dia berbeda gen. Demikian saya kira. Silakan ada pertanyaan. Kalau online biasanya materinya lebih cepat selesai. Kalau offline itu lebih panjang ceritanya. Ya. Nah, biparental adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk karakter kualitatif. Satu-satunya analisis untuk karakter kualitatif adalah biparental. Jadi kalau Bapak Ibu akan menganalisis gen mayor, adanya di biparental tadi. Ya. Kalau ternyata gennya tidak gen mayor, karakter kuantitatif yang akan analisis, Bapak Ibu bisa menggunakan dialel, North Carolina, Linear Tester, apalagi yang itu, yang mapping design lainnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu akan mempelajari karakter kualitatif atau gen mayor, kita lakukan mapping design biparental. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari ada interaksi antar lokus yang akan kita pelajari minggu depan, itu maka menggunakan biparental ini. Kita tidak bisa menggunakan dialel, tidak bisa menggunakan line tester, tidak bisa menggunakan North Carolina, karena syarat dari menggunakan mapping design yang 3 itu tidak ada interaksi antar lokus. Kalau ada interaksi antar lokus, maka menggunakan biparental, karena biparental nanti bisa kita diskusikan bagaimana mengeksplor model genetik yang ada interaksi antar lokusnya. Itu ada di mata kuliah yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kelihatannya sudah paham semua ya. Paham atau bingung ya? Mudah-mudahan paham ya. Paham, semangat ya. Biasanya akan lebih ini kalau misalnya sudah menemukan, sedang melakukan nanti sudah melakukan percobaannya, sudah melakukan analisisnya, baru akan terasa bahwa ini yang dimaksud. Ya. Jika saya katakan tadi ya Bapak Ibu, kalau akan studi pewarisan untuk karakter-karakter yang istimewa, karakter-karakter yang memerlukan penanganan khusus, ya Bapak Ibu harus punya plan B, jangan plan A saja. Ya.
Misalnya, yang istimewa itu adalah ketahanan Fusarium pada cabai. Nah, ini yang meneliti cabai tidak banyak, tapi contohnya itu. Fusarium pada cabai itu akan riskan Fusariumnya. Fusarium itu sudah susah dicari, susah dipelihara. Ya. Nanti kalau sudah diinokulasikan, dia dengan sukacita, itu ada yang tahan, ada yang rentan. Lalu Bapak Ibu mulai membentuk populasi selama 2 semester, Fusariumnya disimpan. Ketika sudah selesai 6 populasi siap untuk inokulasi, Fusariumnya sudah tidur. Nggak bangun-bangun lagi gitu ya. Lalu Bapak Ibu mulai melakukan isolat yang lain, Fusarium lain. Sudah beda ya Bapak Ibu, kalau isolatnya sudah beda, nanti hasilnya juga akan beda. Sudah tidak bisa dilakukan lagi kalau Fusariumnya tidur. Ya. Nah, oleh karena itu diberi perlakuan di awal, jangan disimpan di PDA. Jangan, karena kadang-kadang penyakit itu ya, penyakit Fusarium khususnya ya, kalau sudah enak ya, PDA kan enak, makanan semua tersedia, maka ketika diinokulasikan ke tempat asalnya, dia merasa udah ogah-ogahan. Ya, dan susah, cabai susah gitu kan. Jadi mendingan dia PDA. Itu karakter Fusarium. Antraknosa sebaliknya ya Bapak Ibu sekalian. Antraknosa itu ketika disimpan di PDA, dia merasa itu benda asing, makanan asing gitu ya. Seperti saya merantau ke Bogor, ketika pulang ke Palembang, itu segala rupa saya makan. Ya. Nah, antraknosa juga begitu. Ketika diinokulasikan lagi ke buah cabai, itu rakusnya minta ampun selama setahun dia tidak ketemu cabai. Ketika ketemu cabai dia rakus, akhirnya dia virulensinya sangat tinggi, tidak bisa dibedakan lagi mana yang rentan, mana yang tahan, semua jadi rentan. Gitu kan ya. Itu terjadi pada isolat antraknosa saya. Setelah 2 tahun, antraknosanya menjadi sangat ganas sehingga tetua yang tadinya tahan menjadi rentan kelihatannya. Itu ada perubahan. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah Bapak Ibu menjadi tidak lulus? Kan nggak boleh tidak lulus. Jadi harus ada plan B. Tidak boleh ini, harus tepat waktu ya. Jadi plan B-nya apa tadi? Tetua-tetuanya harus dipilih karakter-karakter lain yang ini yang apakah nanti akan terhubung, apa yang berhubungan apa korelasinya ya, karakter-karakter lain. Oleh karena itu pilih tetua-tetua yang sebanyak mungkin distingnya selain daripada objek yang kita amati. Terutama karakter-karakter morfologi, kuantitatif, fisiologi, apalah karakter lain yang disting. Sehingga nanti kalau ternyata ada masalah di perjalanan tentang itu, Bapak Ibu masih dapat tanya. Biasanya sekarang itu yang paling banyak yang berhubungan dengan karakter biokimia. Biokimia itu kan yang paling laku sekarang di publikasi ya. Publikasi mudah, itu banyak publikasi, banyak jurnal-jurnal yang mau terima untuk karakter-karakter yang berhubungan dengan biokimia tertentu. Kalau cabai, amatilah kepedasannya, cari yang pedas dengan tidak, misalnya, atau alpha glikosidase atau apalah yang berhubungan biokimia, yang sehingga nanti bisa menjadi bab sendiri dari itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai tesis yang judulnya kira-kira begini, ketahanan terhadap Fusarium dan pewarisan karakter-karakter penting lainnya, itu berarti dia menggunakan plan B, Fusariumnya hilang di perjalanan. Itu kira-kira. Karena pewarisnya tidak sampai ujung gitu. Dia hanya ketahanan di depan saja gitu ya. Ini ketahuan bahwa dia sudah ini plan B. Tapi nggak apa-apa. Berarti ada. Nah, konsultasikan dengan pembimbing. Pak Widodo itu sudah sangat pengalaman. Misalnya Prof. Widodo sudah sangat pengalaman menangani Fusarium. Dia akan ada tahu caranya bagaimana menyimpan isolat itu akan selalu tetap virulen gitu ya. Dia tidak disimpan di PDA tapi disimpan di pasir misalnya seperti itu. Sehingga nanti ketika akan diinokulasikan dia baru dipindahkan PDA, diperbanyak di situ untuk inokulasi. Ya. Makin banyak tantangannya, makin kualitas tesisnya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tidak ingin tantangan terlalu besar, ya pilihlah karakter-karakter kuantitatif, kualitatif, morfologi, agronomi, pasti dapat datanya. Tapi kalau ingin tantangan besar, ketahanan terhadap virus, ketahanan terhadap udah banyak itu tantangannya, lumayan ya. Tapi tidak banyak mengerjakan, karena tidak banyak mengerjakan maka tesis kita, publikasi kita akan unik. Nah, gitu kira-kira. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu Prof, sekalian. izin bertanya. Siapa? Saya Prof. Ainur, Prof. Oh ya, Ainur ya. Silakan, Ainur. Menarik ini yang terakhir-terakhiran Prof sampaikan mengenai apa pengujian genetik tentang persiapan tetua gitu, Prof. Ini sebenarnya ada sedikit case di saya. Kita tuh saya tuh punya donor ketahanan, material genetik ketahanan gitu, dan dia tuh sebenarnya udah common gitu, Prof.
sering dipakai juga oleh banyak peneliti di berbagai negara. Nah, cuman donor ini sudah lama gitu, Prof. Kita mendapatkan udah mungkin puluhan tahun yang lalu. Cuman kita tuh memperbanyak terus itu. Si donornya itu kita perbanyak, kita produksi terus, perbanyak terus. Nah, sampai sekarang ternyata saat kita uji ulang lagi, lot-lot hasil produksiannya itu kok apa responnya beda-beda gitu, Prof. Nah, disitulah kita apa jadi berpikir, jadi sebaiknya kita memakai lot produksi yang mana nih untuk pengujiannya? Apakah lot produksi yang awal, benih-benih awal, atau produksi yang selanjutnya itu untuk apa? Pengujian genetik. Nah, itu ada case kayak gitu yang sama ini juga apa? Saya sendiri tuh apa masih bingung menentukan harus pakai yang mana ini gitu. Apakah ada saran, Prof? Ya, baik. Makasih Pak Ainur. Jadi memang sering kita jumpai juga bahwa kalau dia sudah disimpan lama, yang sudah working line gitu ya, memang tahan terhadap itu, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Eh, Bisa karena kondisi alam berubah, patogen juga berubah. Jadi bukan tanaman yang berubah, patogen yang berubah, gitu ya. Patogen yang tadinya biasa-biasa saja menjadi menguasai. Karena pestisida, karena insektisida, karena apa saja. Menjadi menguasai. Yang tadinya sebetulnya patogen yang berhubungan dengan tanaman kita ada patogen A. A sekarang bisa dikuasai, tapi B yang meningkat. Karena misalnya intensitas penggunaan varietas tahan itu menyebabkan populasi dia menurun. Ya. Menjadi populasi dia menurun, ras yang tadinya menjadi tidak apa-apa sekarang menjadi kuat. Gitu ya. Itu bisa terjadi di alam. Sehingga ras yang muncul sekarang ras yang berbeda. Gitu ya. Ras yang berbeda yang kemudian tentu hubungan dengan gene to gene ya, enzim to enzim itu berbeda. Karena gene yang menangkap ketahanan tadi kan ras yang tadi. Gitu. Itu hubungan itu, ras berbeda. Atau rasnya berubah. Karena dia tidak bisa menaklukkan tanaman ini, maka dia mengalami mutasi. Karena bakteri, cendawan, itu mutasinya mudah sekali kalau misalnya makanannya berubah. Dia yang berubah menjadi lebih ganas. Sehingga tidak dikenal lagi oleh tanaman. Gitu ya. Nah, tidak dikenal oleh tanaman. Nah, ras yang berubah ini harus kita hadapi dengan harus kita betul-betul murnikan kembali ke ras yang berubah. Apakah komunitas ras ini itu berubah semua atau sebagian? Nah, kalau sebagian ini yang menyebabkan kita bingung. Kita menganggap bahwa populasinya sudah sama, padahal tidak. Sehingga respon tanamannya menjadi berbeda. Respon tanamannya ini tahan terhadap ras yang memang tadinya memang sudah dia kenali, ras yang berubah ini menjadi tidak tahan. Sehingga seolah-olah populasi kita yang berubah. Ada ras yang beragam sudah. Gitu, ras yang beragam. Nah, kalau itu dari segi ras. Nah, dari segi tanaman pun kalau sudah bertahun-tahun ada kemungkinan ada perubahan akibat dari mutasi, akibat dari pindah silang, masih tetap akan ada kemungkinan itu ya. Walaupun dia sudah galur murni, ada kemungkinan itu yang tidak kita sadari. Kita kan berdasarkan karakter-karakter morfologinya kita murnikan agar dia tetap sama dengan deskripsi yang awal. Kita tidak memurnikan berdasarkan karakter, tidak memurnikan berdasarkan genetiknya. Tidak berdasarkan DNA kan sebetulnya. Nah, karena di genomnya kan agak sulit kita menyatakan bahwa dia akan sama selalu. Tapi kita berdasarkan morfologi selalu. Nah, itu bisa saja dia berubah pada titik-titik tertentu yang tidak kita sadari. Sehingga lama-lama kok belok gitu ketahanannya. Nah, ini juga terjadi. Kalau kita punya C12 yang tahan terhadap begomovirus yang digunakan oleh Bu Epi untuk doktornya, beberapa S2. Nah, belakangan kok menjadi segregasi, ada yang tahan, ada yang rentan. Malah terakhir kemarin mahasiswa patologi kok jadi rentan gitu ya. Nah, itu juga terjadi pada genotipe kita. Nah, oleh karena itu kalau memungkinkan ada masih koleksi yang lama-lama, dicoba di koleksi yang lama itu untuk mengantisipasi apakah terjadi perubahan genetik dari tanaman. Jadi koleksi lama yang kira-kira di awal-awal gitu ya. Itu coba. Kalau memang dia tetap responnya stabil, berarti dia kemungkinan ada perubahan pada genetiknya yang mulai ada perubahan ya. Gitu. Nah, kemudian antisipasi yang lain itu tadi isolatnya. Isolatnya kita betul harus murnikan, ambil dari satu isolat kita betul-betul ini kan. Dan mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, studi peharusan harus dilakukan pada isolat yang memang ganas sekarang ya. Itu yang kita lakukan. Tidak bisa kita isolat yang dulu-dulu lagi kalau memang sudah isolat itu tidak lagi virulen gitu ya. Isolat itu tidak lagi ganas. Bagaimanapun studi pewarisan kita
selalu berhubungan dengan isolat-isolat yang memang sekarang sedang in gitu ya. Karena itu target kita. Cara memilih isolat itu seperti itu. Kita tidak bisa memilih isolat yang tidak terlalu virulen. Jadi meskipun kadang-kadang kalau kita memilih isolat yang paling virulen juga akan kesulitan kita dalam populasi, jadi tidak ada yang tahan. Tapi kalau bisa isolat yang paling virulen, ada tanaman tahan, itu yang kita pilih. Ya, itu yang kita pilih. Nah, jadi ada bab untuk memilih isolat. Bab memilih isolat. Banyak banget ini babnya. Ya, dari tadi. Bisa sampai 5 bab ya kalau mau diurai. Bab memilih isolatnya. Siap, Prof. Clear. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan offline ya. Kita bisa diskusikan lagi apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya di minggu depan. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. mohon Terima kasih, Prof. di Oh, share, banyak, Tolong, Prof. Prof. Syukur. minta di share materi hari ini ya, Prof. Nui. Nggak ada praktikum ini, guys. Bray, kalau rekaman yang kemarin sudah ada belum, Bray? Udah masuk. Udah di folder ya. Oke. Barusan Pak Arya WA, hari ini tidak ada praktikum. Ada praktikum mandiri menyelesaikan tugasnya Prof. Oh Sobir. iya, ya Allah. Aduh, Ya Allah, sayang yang itu belum nggak ada kelar. praktikum. Monggo ini aja Pak dicicil, Haji, bisa kita dicicil diskusi hari ini. sambil ngebubur. Tugas yang Prof. Sobir teh. Yon, terus nyaring Jan Yon. Gawe wae. Translate-nya agak susah, Bos. Apanya ditranslate? Tugas Prof. Sobir